lagi sama aku Macan, Malva Cantik, presenter Mugaru. Kalian tahu nggak sih, apapun yang kalian cari ada di Mugaru. Kalian mau jadi Hafid-Hafidah? Atau pengen jago bahasa Inggris? Atau pengen jadi anak yang disiplin? Atau pengen jadi anak yang percaya diri? Atau pengen jadi semuanya? Gak ono pilihan lain kecuali kamu harus masuk ke Mugaru. Mugaru bikin kamu yang biasa-biasa aja jadi luar biasa. Sek yo rek, tau ujian dhisik. Kok iso ana wong sing durung mlebu Mugaru iku? Fasilitasnya apik, ijo-ijo ngene, mari ngono kelasnya ono AC-ne. Terus habis itu fasilitasnya lengkap. Terus semua sekolah dan di sini. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghafar, Ya Qahar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fatah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basid, Ya Hafid, Ya Rafiq, Ya Mu'iz, Ya Mudhil, Ya Sami'u, Ya Basir, Ya Hakam, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafid, Ya Mugid, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi, Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'is, Ya Syahid, Ya Haqq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Muhsi, Ya Mubadi'u, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyul, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awal, Ya Akhir, Ya Dhahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'alli, Ya Barru, Ya Tawwab, Ya Muntaqim, Ya Afu, Ya Rauf, Ya Malikul Mulki, Ya Dzul Jalali wal Ikram, Ya Muqasid, Ya Jami, Ya Wani, Ya Muni, Ya Mani, Ya Dar, Ya Nafi, Ya An-Nur, Ya Hadi, Ya Badi, Ya Baqi, Ya Waris, Ya Rashid, Ya Sabur, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah wa syukurillah, anak-anakku sekalian yang sama-sama kita cintai dan yang sama-sama juga kita banggakan, dan patut kiranya kita banggakan semua. Syukur alhamdulillah, ucapan syukur demi syukur tak lupa kita ucapkan kepada Rabb kita, Tuhan kita yang senantiasa selalu memberi kepada kita rezeki-rezekinya, nikmat-nikmatnya, sehingga sampai detik ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, segar bugar, sehat jasmani maupun sehat rohani kita. Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak henti-hentinya selalu memberikan nikmatnya kepada kita. Dan di antara banyak manusia, banyak orang itu lupa akan dua nikmat ini. Siapa yang tahu? Seringkali disampaikan oleh ustadz-ustadz yang ceramah maupun bapak ibu guru sampean kalian, atau Pak Fauzi juga pernah menyampaikan, ada di antara dua nikmat ini yang kebanyakan kita lupa. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan satu nikmat? Apa? Nikmat hidup. Kurang tepat ya, masih kurang tepat. Apa? As-sihhatu wal faragh, kata Nabi. Apa sihat itu? Nikmat sehat. Siapa sekarang yang merasa dirinya nggak sehat, tidak sehat jasmani maupun rohaninya? Siapa? Angkat tangan. Bisa saya cekkan di dokter, atau kalau rohaninya apa jasmaninya bisa kita cekkan di rumah sakit sana, RSJ ya. Semua yang di sini hadir dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Kemudian wal faragh. Apa wal faragh itu? Apa? Waktu luang, waktu longgar. Ya, jadi waktu longgar, waktu luang itu nikmat. Nah, itu yang kebanyakan di antara kita itu lupa ya, bahwasanya itu juga nikmat. Maka dari itu kita pinter-pinternya kita dan selalu untuk tidak lupa mengucapkan syukur alhamdulillah. Syukur dengan lisan, syukur dengan hati, syukur dengan anggota badan, syukur dengan amal perbuatan. Nah, itu wajib. Dan diingat, kalau kamu bersyukur maka Allah akan tambah nikmatnya. Kalau kamu kufur maka ingatlah azab Allah itu sangat pedih. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan pagi hari ini Pak Fauzi ingin mengingatkan kembali kepada diri kami dan kepada anak-anakku sekalian ya, ada sebuah kewajiban ya, ada sebuah kewajiban yang mana ini menjadi prinsip kita, yaitu kewajiban berbakti kepada orang tua. Ada beberapa prinsip berbakti kepada orang tua, kewajiban berbakti kepada orang tua. Yang di sini yang dimaksud dengan orang tua itu orang tua nasab, orang tua yang melahirkan kita. Ya, ini yang pertama. Jadi ada 5 prinsip. Yang pertama, berbakti kepada orang tua itu merupakan kewajiban yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan langsung kepada hambanya melalui
firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Isra, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ya kan? Jadi berbakti kepada orang tua, ayah dan ibu kita itu merupakan bukan perintah seakan-akan perintah guru saja, perintah langsung dari pusat, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ayatnya. Wa qadha rabbuka, dan tak kala Tuhanmu berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Yang pertama, Allah memerintahkan untuk tidak menyembah selainnya, ya. Wa bil walidaini ihsana. Dan dari ayat ini juga kita bisa menganalisa, melihat mengapa perintah berbakti kepada orang tua Allah letakkan setelah perintah untuk menyembah Allah. Perhatikan ayatnya, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, sembahlah Allah, kita tidak menyembah selain Allah, ya. Itu perintah pertamanya. Artinya untuk memurnikan kita itu harus menyembah kepada Allah, ya. Tidak boleh menyembah selain Allah, sekutunya, percaya kepada dukun dan sebagainya, percaya kepada hal yang musyrik, nah, itu nggak boleh. Kemudian setelah itu kita harus memurnikannya, wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada orang tuamu. Ini sangat menunjukkan bahwasanya perintah kepada orang tua itu penting. Mengapa ya? Karena Allah letakkan perintah itu setelah Allah merintahkan untuk menyembahnya. Itu loh, kalau kita mau paham bahwasanya makna dari perintah itu seberapa pentingnya sih. Jadi perintah untuk menyembah Allah, ya. Setelah itu perintah untuk wabil walidaini ihsana, perintah untuk berbuat baik kepada orang tua. Nah, saya lanjutkan ayat itu. Wabil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibar ahadahuma aw kilahuma fakul lahuma uffin. Jika di antara salah satu atau di antara keduanya dalam usia lanjut dalam pemeliharaanmu, fala taqul lahuma uffin, kata Allah, maka jangan sekali-kali kamu katakan kata-kata kata-kata yang menyinggung perasaan orang tua, kata-kata yang menyakitkan hati ke orang tua, yang membuat orang tua itu meneteskan air mata, membuat orang tua itu sedih. Jadi fala taqul lahuma uffin, ingat ya, maka jangan sekali-kali kamu itu membentaknya, berkata-kata itu. Wala tanharhuma, dan janganlah kamu sekali-kali itu membentaknya. Wa qul lahuma qaulan karima, maka katakanlah dengan ucapan yang baik, ucapan yang lemah lembut. Nah, ini ayat Allah Subhanahu wa taala supaya kita itu tahu bahwasanya perintah berbakti kepada orang tua itu adalah perintah siapa? Perintah Pak Fauzi atau perintah Pak Nur? Perintah Allah. Ingat itu. Prinsip yang pertama, berbakti kepada orang tua. Berbakti itu seperti apa sih, Pak? Ayo, contoh berbakti itu seperti apa? Contoh berbakti dalam keseharian itu, satu, nurut, manut. Seperti apa omongan orang tua kita, ya, dan sebagaimana baik buruknya orang tua kita harus nurut dan manut.
ya, harus hormat, katakanlah. Bukan hormat yang seperti itu. Hormat artinya apa? Tunduk dan patuh terhadap perintahnya. Ya, khususnya orang tua ibu. Itu yang pertama. Yang kedua prinsipnya, kita harus mendermakan harta kita, rezeki kita. Yang pertama itu pada orang tua dulu. Kita memiliki kelebihan harta, ya, kita punya rezeki apalah yang banyak. Yang perlu kita perhatikan ya kedua orang tua kita dulu. Mendermakan harta itu yang utama, dan yang pertama adalah orang tua. Ya, kamu senengane infak, sedekah dan lain sebagainya, tapi tidak kepada orang tuamu, tapi kepada orang lain. Nah, itu tidak baik, artinya kurang tepat. Jadi orang tua kita yang kita perhatikan, kita beri nafkah. Misalkan kita besok sudah menjadi orang yang sudah berpenghasilan, ya, kita dermakan dulu pada orang tua, itu yang utama dan yang pertama. Ingat, ojo medit-medit wong tua, ojo medit-medit, ya. Nah, seperti itu. Yang ketiga prinsipnya adalah berbakti kepada orang tua lebih utama daripada jihad di fisabilillah. Jadi berbakti kepada orang tua itu lebih utama, lebih prioritas daripada jihad fisabilillah. Ada sebuah cerita gini, ada seorang pemuda, Darius, ingat, pemuda, kamu pemuda apa lansia? Nah, ingat, ada seorang pemuda itu datang kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, aku hendak ingin pergi ikut jihad, perang. Ya, jihad pada zaman Rasulullah itu jihad melawan orang kafir, mengangkat pedang. Ya, itu ada seorang laki-laki pemuda itu hendak mendaftarkan dirinya itu ikut perang melawan orang kafir. Namun ditanya sama Rasulullah, wahai pemuda, apakah kamu masih mempunyai orang tua yang masih hidup? Masih punya, wahai Rasulullah. Maka kembalilah kamu kepada orang tuamu, rawatlah, kembalilah kamu pulang dan rawatlah orang tuamu itu. Jadi orang yang mau hendak pergi berjuang itu disuruh pulang sama Rasulullah untuk dia merawat, menghormati, apa, menyayangi orang tuanya. Jadi lebih utama. Jadi pahalanya itu lebih utama. Kemudian ada hadis lagi, ya, karena orang tua itu ridhonya itu, kalau Allah orang tua ridho, ya, orang tua kita itu merestui, pasti Allah juga akan meridhoi dan merestui. Tapi kalau sebaliknya orang tua kita murka, ya, kemudian pasti Allah pun akan murka, ya. Ridhawahu, ayo lanjutkan. Ridhawahu fi ridha walidain wa suhtuwahu fi suhtu walidain. Itu tadi. Selanjutnya prinsip yang keempat, berbakti kepada orang tua adalah pintu surga, ya. Berbakti kepada orang tua adalah pintu surga. Jadi Rasulullah itu bilang pada kita, celakalah dan merugilah orang-orang yang orang tuanya masih hidup namun dia tidak masuk surga. Nah, hati-hati. Celakalah, ruhima anfu katanya. Celakalah dan merugilah orang-orang yang punya orang tua masih hidup namun dia tidak masuk surga. Berarti kita termasuk orang yang celaka kalau kita tidak mau berbakti kepada orang tua ketika orang tua kita masih hidup. Celaka dan merugi.
tentu balasannya kalau kita mau berbakti, mau nurut, mau taat, mau tawadhu kepada orang tua pasti surga. Tidak lain balasannya surga. Berat nggak berbakti pada orang tua? Berat apa tidak berbakti kepada orang tua? Jawabannya iya apa tidak? Tidak. Berarti yang iya berarti berat berbakti pada orang tua. Harus dirubah mindsetnya. Ingat ya, saya lahir di dunia ini ya karena orang tua. Jadi kita curahkanlah raga kita, maksudnya orang tua minta apa, keinginannya menjadikan kita seperti apa, kita coba untuk menuruti. Setidaknya itu kita mau mendengarkan dulu lah. Sami'na wa ata'na. Saya dengar, orang tua kita ngomong kita dengarkan, wa ata'na, dan aku taati. Bukan sami'na wa asoina. Aku dengar dan aku langgar. Itu coba dikoreksi diri kita. Barangkali ada yang masih sami'na wa asoina. Orang tua bilang bla 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 bla, tapi besok sudah lupa, dilanggar, tidak peduli omongannya. Seperti itu. Ya, siap untuk berbakti kepada orang tua? Siap. Kamu ini anaknya wong tuamu apa anaknya sopo? Kok suruh berbakti gak mau siap ini, Jangan buat orang tua itu merasa terbebani. Artinya jangan sampai menjadi beban hidup. Ya. Kamu lihat sekarang di video TikTok itu, anak-anak yang tidak mau nurut sama orang tua, yang tidak mau diatur di sekolah maupun di rumah itu dibawa ke militer, dibawa ke kandangnya TNI untuk dididik di barak. Itu programnya Kang Deddy Mulyadi. Nah, jangan sampai kalau kamu nggak bisa diatur nurut, siap-siap seperti itu, dibawa ke barak militer, dididik 15 hari untuk disiplin, waktu dan sebagainya. Itu di Jawa Barat itu sangat baik programnya. Itu siswa seumuran kamu SMP SMA itu siswa-siswa yang di sekolah itu senengannya gak tahu sekolah, gak tahu masuk cuma 2 hari ya, main nakal lah, naudzubillah, jangan ada sampai di antara kita ya. Itu dijemput sama pihak berwajib, bukan di penjara, tapi dididik di sana, dididik ala militer. Dan alhamdulillah berhasil ya, berhasil, malah dia itu senang dididik di sana. Nah, apa kalau kamu mau, kalau tidak nurut sama bapak ibu guru, tidak nurut sama orang tua, mau seperti itu? Nggak mau ya. Makanya yang nurut, maksudnya yang bisa diatur lah ya, karena kita hidup ini tidak terbebas dari aturan. Semuanya ada aturannya. Di sekolah ada aturan, di rumah ada aturan, di masyarakat ada aturan, apalagi di negara serba ada aturan. Makanya kalau ada aturan itu ya kita dengar, kita taati, bukan sebaliknya, kita dengar, kita langgar. Itu bukan karakter seorang muslim ya. Kalau dia mendengar kemudian dia langgar, dia bukan karakter muslim. Muslim itu adalah karakternya sami'na wa ata'na. Siapa sami'na wa ata'na gitu. Bukan sami'na wa asoina. Nah, itu. Yang terakhir prinsip berbakti kepada orang tua itu, nah ini yang sangat kita takuti, yang sangat kita ya naudzubillah, karena mendurhakai orang tua itu adalah salah satu di antara dosa-dosa besar. Benar kan? Di antara dosa-dosa, sudah selesai. Mohon perhatian. Belum. Bel tanda masuk telah berbunyi. Kepada seluruh siswa untuk segera masuk kelasnya masing-masing. Bapak dan Ibu guru akan segera memasuki kelas.
Selamat belajar, semoga mendapat ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Baik. Ini masih pukul 7.25. Mohon perhatian. Bel tanda masuk telah berbunyi. Kepada seluruh siswa untuk segera masuk kelasnya masing-masing. Bapak dan Ibu guru akan segera memasuki kelas. Selamat belajar, semoga mendapat ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Jadi cukup sampai di sini karena sudah terima kasih. Wes, kita lanjutkan yang akan datang. Ya. Semoga yang sedikit tadi disampaikan Pak Fauzi, ya, di antara beberapa prinsip kita berbakti kepada orang tua itu bisa kiranya kita fahami dan mampu kita terapkan, mampu kita realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhiran wa aqulu afan ila liqa ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.